Di era digital ini, semua profesi dituntut untuk menjadi lebih kreatif. Belum lagi kondisi pandemi yang menimpa dunia membuat seluruh aktivitas manusia kebanyakan harus dilakukan dari rumah. Salah satunya profesi pengajar. Profesi ini pun dituntut untuk melakukan inovasi dalam pengajarannya. Perkenalkan, nama saya Alfonso Harrison. Saya adalah pengajar ilmu komunikasi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Dan pada video ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan inovasi mengajar kekinian dengan menggunakan podcast. Untuk itu, simak lebih lanjut tayangan berikut ini. Bapak Ibu Guru, menjadi seorang pengajar di era digital ini memiliki tantangan tersendiri karena kita harus menyiapkan pengajaran yang inovatif dan kreatif agar target pemahaman ilmu pengetahuan oleh siswa tercapai, dan tentunya kita bisa menarik minat dan perhatian mereka dalam pembelajaran tersebut. Salah satunya kita dapat menggunakan podcast, yaitu sebuah alat komunikasi berbentuk audio yang berisi pembahasan mengenai macam-macam topik. Bisa mengenai buku, gaya hidup, tips dan trik, termasuk juga salah satunya adalah mata pelajaran. Bisa kita sampaikan lewat metode podcast. Bapak Ibu Guru tidak usah khawatir. Dalam video ini saya akan membantu Bapak Ibu Guru langkah demi langkah untuk kita bisa menghasilkan sebuah podcast pengajaran yang menarik dan inovatif. Dalam membuat podcast ini, saya mengacu pada sebuah referensi buku yaitu Make Noise, A Great Podcasting and Great Audio Storytelling dari Eric Nuzum. Dan unsur dasar utama dalam membuat konten podcast ada 3, yaitu yang pertama adalah story, kedua karakter, dan yang ketiga adalah voice. Story adalah unsur dasar yang pertama yang harus Bapak Ibu tentukan ketika membuat podcast pembelajaran. Apapun materi pembelajarannya, Bapak Ibu sedemikian rupa dapat membuat sebuah cerita atau kisah yang menarik yang dapat membingkai materi pembelajaran yang hendak disampaikan melalui podcast tersebut. Dan itulah yang menjadi inti dari podcast pembelajaran Bapak Ibu Guru sekalian. Yang kedua, karakter. Sebisa mungkin di dalam materi tersebut Bapak Ibu Guru dapat mengidentifikasi karakter-karakter yang unik dan menarik yang bisa dihidupkan. Misalnya untuk membuat sebuah contoh terkait dengan materi pembelajaran, Bapak Ibu bisa gunakan contoh karakter, misalnya orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang kemudian Bapak Ibu hidupkan dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah unsur voice atau suara. Dalam hal ini Bapak Ibu Guru sekalian perlu untuk melatih artikulasi bicara supaya cara bicara Bapak Ibu sekalian itu terdengar jelas di para siswanya ketika mereka mendengarkan podcast Bapak Ibu Guru. Dan yang kedua terkait dengan voice adalah mengenai pemilihan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang tidak rumit, bahasa yang sederhana, itu akan lebih mudah diterima oleh para siswa yang mendengarkan podcast. Bapak Ibu Guru, berikut ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita menghidupkan unsur story, karakter, dan voice di dalam podcast Bapak Ibu Guru sekalian. Katakan saya seorang guru mata pelajaran geografi dan saya hendak mengajarkan materi tentang benua Eropa. Saya mengenakan jaket sekarang untuk menghidupkan karakter di podcast saya bahwa saya sedang melakukan perjalanan ke negara Jerman di Eropa Barat. Negara ini adalah negara yang memiliki iklim dingin, iklim kutub, sehingga suhunya menjadi lebih rendah. Dia adalah negara di Eropa Barat dengan ibu kotanya adalah Berlin. Nah, itu kira-kira adalah contoh yang dimana kita bisa menghidupkan story, karakter, dan voice sehingga para siswa dapat menangkap materi yang hendak disampaikan. Bapak Ibu Guru sekalian, berikut ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita mengelola unsur story, voice, dan karakter di dalam podcast pembelajaran yang Bapak Ibu akan buat. Katakanlah saya seorang guru mata pelajaran fisika. Saya ingin atau hendak mengajar materi tentang tata surya. Saya hidupkanlah karakter di sini saya sebagai seorang astronot. Saya bertutur cerita di podcast saya Alfonso, seorang astronot dari bumi, dari Indonesia, astronot pertama, dan saya akan melakukan perjalanan menjelajah luar angkasa menuju ke planet terluar di luar sabuk asteroid. Ada beberapa planet di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan seterusnya. Perjalanan saya dari bumi menuju ke Jupiter memakan waktu sekian ratus juta tahun cahaya. Dari penuturan saya, karakter yang saya bangun, dan bahasa yang saya gunakan, para siswa dapat memahami beberapa nama planet yang ada di luar sabuk asteroid, yang dinamai planet terluar, kemudian jaraknya, tahun cahayanya, dan lain-lain. Dari penuturan tersebutlah dapat membantu pemahaman materi bagi para siswa Bapak Ibu sekalian. Itu tadi 3 unsur utama dalam membuat podcast, story, karakter, dan voice. Selanjutnya, kita akan mengembangkan ke unsur
isi yang berikutnya, yaitu unsur YT2W. Y adalah you, T adalah them, W yang pertama adalah what, dan W yang kedua adalah why. You, di dalam podcast Bapak Ibu Guru sekalian, Bapak Ibu Guru harus mengidentifikasi siapa Bapak Ibu Guru sekalian yang membuat podcast itu. Yang kedua, them, siapa audiens yang Bapak Ibu Guru tuju, dalam hal ini para siswa tentunya. What, materi apa yang hendak disampaikan, dalam hal ini terkait konteks mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Dan why, apa harapan yang ingin dicapai Bapak Ibu sekalian sebagai pembuat podcast yang didengarkan oleh audiens Bapak Ibu, yakni para siswa. Selanjutnya, dalam pembuatan materi podcast Bapak Ibu Guru sekalian, yang perlu kita lakukan adalah menentukan bagaimana Bapak Ibu Guru akan bertutur cerita. Ada 3 jenis cara bertutur cerita. Yang pertama adalah rant, yang kedua adalah Q&A atau question and answer, dan yang ketiga adalah conversations. Yang pertama itu adalah rant. Rant itu adalah cara bertutur cerita di mana Bapak Ibu Guru sekalian bertutur cerita sendiri sebagai monolog dari awal hingga akhir materi, seperti yang mungkin tadi sudah saya contohkan. Yang kedua adalah Q&A. Bapak Ibu Guru bisa menggunakan narasumber lain, rekan sesama guru, untuk tandem di dalam podcast Bapak Ibu Guru sekalian. Kemudian Bapak Ibu Guru berdua saling melempar tanya jawab berkaitan dengan materi yang ingin disampaikan. Tentunya narasumber tersebut adalah narasumber yang memahami materinya. Yang ketiga adalah conversations atau percakapan. Layaknya orang mengobrol saja Bapak Ibu, tapi tidak selalu tanya jawab. Bisa saja mereka berdua saling bercerita. Bapak Ibu Guru dengan tandemnya di podcast itu saling bercerita mengenai suatu topik, dan di dalam cerita itu menjelaskan materi pelajaran yang disampaikan kepada para siswanya. Bapak Ibu Guru sekalian, pada dasarnya podcast adalah sebuah instrumen untuk kita bertutur cerita. Sehingga konsep utama yang mendasari pembuatan podcast adalah konsep storytelling atau bertutur cerita atau berkisah. Ada 3 jenis storytelling yang bisa Bapak Ibu pilih untuk podcast Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah seasonal narratives, yang kedua episodic narratives, dan yang terakhir adalah multiple narratives. Perbedaannya sederhana saja Bapak Ibu. Seasonal narratives itu artinya kita membuat podcast dengan topik yang sama, tetapi kita bagi dalam beberapa bagian yang berbeda. Misalnya, saya seorang guru geografi tadi. Saya sedang menjelaskan topik tentang benua Eropa. Saya sedang bahas Eropa Barat saja. Pada bagian yang pertama saya membahas tentang negara Jerman. Tadi saya berkunjung ke Jerman, ibu kotanya Berlin, kemudian temperaturnya sekian gitu ya. Kemudian kepadatan penduduknya bagaimana. Lalu kemudian di episode atau di bagian berikutnya saya membahas tentang negara yang lain, misalnya Austria, ibu kotanya Wina. Di sini ada banyak pegunungan Alpen dan sebagainya. Setiap bagian menjadi unsur dari seasonal narrative. Yang kedua, episodic narratives. Saya membuat sebuah podcast dengan topik-topik yang lepas, terpisah satu sama lain. Apabila saya seorang guru fisika, hari ini saya membuat podcast tentang gaya, misalnya. Materi berikutnya podcastnya tentang tekanan, kemudian rangkaian listrik, dan sebagainya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah multiple narratives. Kombinasi antara keduanya Bapak Ibu sekalian. Bisa topik yang sama dengan perbedaan topik yang terlepas menjadi satu. Bagian yang terakhir dalam rangkaian pembuatan podcast ini adalah kita harus memformulasikan sebuah struktur cerita. Beberapa unsur dari struktur cerita yang harus kita buat adalah yang pertama, adegan. Kita perlu menyusun podcast kita ini dalam rangkaian adegan-adegan tertentu sehingga dia menjadi sebuah satu kesatuan yang berkesinambungan terkait dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu Guru ingin sampaikan kepada para siswanya. Yang kedua, karakter. Tadi sudah sempat disinggung di awal. Kita perlu menghidupkan karakter-karakter tertentu yang akan menambah hal yang menarik dari materi yang Bapak Ibu sampaikan lewat tutur cerita di podcast Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah unsur twist dalam struktur cerita. Penggunaan lelucon, bercanda, jokes ya, dan sebagainya, teka-teki mungkin, tebak-tebakan, itu hal yang akan membuat podcast Bapak Ibu sekalian menjadi terasa segar, menarik, dan anak-anak tentunya senang untuk mengikuti karena ada rasa penasaran yang dibangun selama mereka mendengarkan materi tersebut. Mereka pun juga tidak jenuh dalam mendengarkan materinya dan cenderung tertarik untuk mendengarkan hingga akhir materi podcast Bapak Ibu sekalian. Podcast Bapak Ibu Guru sekalian sekarang sudah hampir selesai. Tinggal bagaimana kita memproduksinya secara teknis. Mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Saya merekomendasikan sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah Bapak Ibu download di ponsel pintar Bapak Ibu sekalian, yaitu aplikasi bernama Anchor. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di aplikasi Google Play Store pada handphone masing-masing dan bisa langsung digunakan di handphone Bapak Ibu sekalian untuk merekam audio. Akhirnya,
podcast Bapak Ibu Guru sekalian sudah selesai dan sudah siap untuk ditayangkan. Itulah materi tentang bagaimana mengajar kekinian dengan menggunakan podcast. Semoga materi ini bermanfaat untuk menjadikan kita sekalian, para tenaga pengajar, agar dapat memberikan pengajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga dapat menarik bagi para siswa, khususnya di masa pandemi seperti ini ketika mereka harus belajar dari rumah. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di materi yang lain. Terima kasih.